Ya, selamat datang lagi di channel gua. Akhir-akhir ini gua lagi rajin banget nih upload video panjang karena banyak hal-hal yang pengen gua omongin seputar nostalgia masa lalu dan banyak-banyak hal yang mungkin kalian relate, di gua juga relate. Jadi gua bikin segmen baru ini. Nama segmennya adalah Siapa Tahu Pernah. Jadi di segmen Siapa Tahu Pernah ini gua mau bahas beberapa skena atau cerita atau pengalaman atau fase yang mungkin lu pernah ngerasain, pernah minimal ngelihat gitu situasi ini, skena ini, peristiwa ini gitu ya. Dan di Siapa Tahu Pernah episode 1 ini gue mau ngebahas tentang skena anak distro. Kenapa sih namanya distro? Nah, distro ini dari kata distribution store ya. Jadi bukan toko yang memproduksi secara besar. Jadi distro ini memproduksi skala kecil dan indie lah kasarnya gitu. Jadi di kalangan-kalangan anak tertentu, skena tertentu aja yang tahu toko distro ini. Dan distro ini mulai booming itu dari tahun 2000-an ya, 2003, sampai 2010-an tuh booming banget. Dari Bandung lalu menyebar ke Jakarta, Malang, Jogja. Makanya banyak terkenal kata distro Bandung ya kan. Jadi kalau lu beli baju keren, beli di mana? Distro Bandung. Nah, itu berarti yang fix anak distro beneran. Dan anak distro pada masa itu bangga banget kalau pakai produk lokal kayak Diary, Pro Shop, dan gue pakai Pro Shop, terus Skater, Blood, Kick Denim. Pokoknya banyak banget distro atau clothing brand indie pada masa itu yang hits banget, guys. Dan distro ini tuh terkenal bisa mensupport atau masuk ke kalangan anak-anak musik underground ya, kayak popang, metal, terus band-band hardcore gitu-gitu. Jadi anak-anak yang skena musiknya itu beda sendiri, dekat dengan brand-brand distro ini. Bandnya indie, clothingannya juga indie. Dan di distro juga sebenarnya bukan cuma produksi kaos ya, ada topi, ada juga tas, terus ada juga gelang ya. Banyak banget lah produk-produk fashion yang dijual di distro. Bahkan kadang di distro juga menyediakan atau kolaborasi dengan band-band indie dan dia ngejual CD-CD ya kan, kaset-kaset album band yang mungkin kalian susah dapetinnya di toko-toko VCD biasanya gitu ya. Karena kebanyakan brand distro itu berkolaborasi dengan band indie juga. Dan secara fashion anak distro tuh unik ya, karena dari segi desain, sablonan itu unik-unik banget, kayak gambar-gambar tengkorak, gambar-gambar graffiti, gambar-gambar pokoknya unik lah, pasti beda sendiri. Kalau lo ngeliat, oh ini baju distro, lo pasti tahu itu baju distro gitu. Dan fashion celananya ini unik juga. Celana biasanya skinny jeans, celana baggy, celana ketat yang warna-warni. Terus cara masukin celananya juga harus pakai plastik karena saking kecilnya. Moto yang sering terdengar dari anak-anak distro adalah yang penting original, bukan mainstream. Kalau dari segi sepatu, style anak distro ini ya kayak Converse, Macbeth, apa bacanya? Vans. Pokoknya sepatu-sepatu yang jarang dipakai atau nggak banyak orang pada umumnya pakai. Kalau topi mereka biasanya pakai snapback, beanie hat, pom beanie, pokoknya gitu-gitulah. Terus biasanya nih anak-anak distro dulu tuh suka pada pakai gelang, kalung, jadi yang banyak-banyak. Ditambah juga waktu itu booming Mita the Virgin ya, karena stylenya itu anak distro banget, guys. Nah, anak distro nih kalau nongkrong keren-keren banget, janjian pada malam minggu, terus bawa gitar, bawa skateboard, atau bawa fingerboard. Seru banget lah pokoknya jadi anak distro. Dan gue juga merasa bersyukur pernah ngalamin fase-fase itu. Siapa yang pernah juga? Nah, kalau bahas soal musik anak-anak distro nih unik banget. Karena anak distro ini erat banget sama genre musik-musik yang underground, hardcore, pokoknya yang indie. Ada popang atau punk rock kayak Blink 182, Green Day. Dan kalau di Indonesia tuh popang kayak Pewi Gaskin, terus mungkin Viera juga masuk, Rocket Rockers. Dan kalau genre alternatif atau metal itu ada Linkin Park, Avenged Sevenfold, dan band-band lokal juga banyak ya, genre-genre yang gua tahu karena gua waktu itu di fase jadi anak distro. Jadi gue tahu tuh band-band lokal underground atau metal-metal kayak Death Squad, Burger Kill, Seringai, dan lain-lain. Killing Me Inside. Jadi pokoknya musik itu bukan cuman buat didengar, tapi identitas. Khususnya identitas anak distro pada waktu itu. Kalau lo dengerin apa, itu nunjukin lo itu siapa. Seru ya waktu itu jadi anak distro. Kalau tempat nongkrong anak distro nih unik-unik ya. Ada yang di distro, ada juga yang di cafe, ada juga yang di skate park. Jadi waktu itu tuh gue juga pernah ngalamin fase-fase gue tuh nongkrong di depan distro karena gue baru beli baju distro gitu. Jadi buat foto-foto, label juga nggak dicopot tuh, handtag dari baju yang baru dibeli. Nah, kayak gini gitu. Terus kalau ngobrol tuh ngobrolinnya soal musik, soal clothingan, terus kadang juga ada barter, jual beli baju clothing lokal yang second gitu-gitu. Kadang punya rencana juga untuk bikin band ya kan. Ayo bikin band yuk, lu drummer gua gitar gitu-gitu. Ada juga kepikiran bikin gigs, namanya gigs tuh kayak konser lah, acara gitu. Jadi kalau misalkan zaman itu tuh nonton gigs yuk. Pokoknya filosofi anak distro itu anti mainstream, cinta produk lokal, indie, mandiri dan kreatif.
Dan yang paling keren, nggak harus ngikutin tren luar negeri. Kita punya tren sendiri, bro. Dan anak distro ini bangga, guys. Kita ini bangga kalau bisa desain sendiri, jual sendiri, bahkan pakai sendiri. Dan ciri-ciri anak distro kalau di sosmed, khususnya di Facebook, itu unik juga nih. Khususnya gue juga waktu itu ada di fase itu tahun 2010-an. Kalau foto tuh pakai kacamata, ya kan, posenya dark face, terus angle dari atas. Terus kalau misalkan ada graffiti atau mural di dekat distro, itu kita foto di situ. Kalau udah diupload, terus captionnya tuh biasanya local pride, keep it real, nggak apa-apa lokal daripada KW, support brand lokal. Nah, pokoknya anak distro 2000-an tuh lumayan unik karena mereka punya ciri khas atau tempat nongkrong, kebiasaan, selera sendiri. Jadi pokoknya anak distro itu kayak punya dunianya sendiri. Terus komunitasnya juga kuat. Di Facebook zaman dulu juga ada tuh grup yang kayak jual beli baju second. Kalau misalkan lu susah nyari baju ini, nih gue ada jual second gitu-gitu. Pokoknya seru lah jadi anak distro pada masanya ya. Dan gue juga bersyukur secara personal pernah jadi anak distro yang mengikuti skena distro, ngikutin banget gimana selera musiknya, terus belanja bajunya, terus event-event, gigs, kayak Jacklot. Karena lumayan berkesan lah buat gue. Terlebih lagi gue juga bisa bikin konten yang kayak gini karena gue juga beneran ada di sana. Jadi itu aja episode kali ini ngebahas soal distro ya. Karena konten siapa tahu pernah ini untuk memflashback kita-kita yang waktu itu ngerasanya culun, ngerasanya malu-maluin, tapi sekarang ya udahlah, jadi lelucon aja dan bercandaan kalau di tongkrongan ya kan. Thank you yang udah nonton. Episode selanjutnya gue bakal bahas yang lain lagi tentang masa lalu atau tentang kejadian masa lalu. Coba kalian komen di bawah mau dibahas tentang apa lagi. Oke, thank you yang udah nonton. Bye.